Sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyil mufaddalil musyarrafil muayyad. Amma ba'du, ingkang Allah hormati, ingkang Allah takdimi, dumateng panjenenganipun Simbah Kiai Haji Ahmad Nur Jailani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Asro beserta Ibu Nyai Soho Gus Ning Duriyah, nafa'anallah bi'ulumihim wa bi'amalihim wa bi'ibadatihim wa bibarakati karomatihim. Allahumma amin. Mudah-mudahan beliau Simbah Yai beserta keluarga besar oleh Allah diberikan panjang umur, amin, sehat dohiron wa batinan, amin, tambah karomahnya, amin, tambah keberkahannya, amin, sehingga bisa lumeber datang kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Panjenenganipun Simbah Yai Abdul Hamid, Simbah Yai Samsudin iki boten usah dalam sebut sedanten nggih. Setunggal sepindah kula boten pati paham, mangke lek kula sebut malah kuatir salah nami. Dumateng sedaya bapak-bapak kiai, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus kepada Kepala Tiuh Tirto Makmur dan semua jajaran yang insya Allah saged hadir, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon haji, calon hajjah, yang calon haji hajjah mudah-mudahan cepat disampaikan di Makkah Mukarramah, Madinatul Munawwarah, amin Allahumma amin. Dan yang belum calon mudah-mudahan cepat daftar, Allahumma amin. Dan kepada para imam-imam manaqib, imam-imam manaqib, imam-imam majelis zikir apapun yang alhamdulillah bisa hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kepengurusan Pondok Pesantren Al-Qadiri Asro, rekan-rekan jajaran kepanitiaan yang sudah berkorban bekerja keras untuk menyukseskan acara pada malam hari ini, mudah-mudahan kerja kerasnya, amal ibadahnya diganti oleh Allah menjadi selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Dengan izin ridho Allah. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita mengaturkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan bulan Maulid, walaupun ini belum pas tanggal Maulid ya. Ini malam berapa? Malam kelima. Tepatnya puncaknya Maulid adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Cuman boten nopo-nopo meringati Maulud niku ajeng tanggal Maulud sampai tanggal 38 ya boten nopo-nopo. Nggih. Sing penting niate hormat, niate ngegumne, niate mulyane kelahirane baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini satu, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus zikir manakib rutinitas. Rutinitas. Mudah-mudahan dengan kita mengistiqomahkan zikir kepada Allah, mudah-mudahan kita dengan rutinitas istiqomah zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kula panjenengan diakoni dadi santrine Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin. Penak Bu, jenengan lek teng alam kubur ditakoni man rabbuka, pun kula manut Syekh Abdul Qadir Jilani. Jawab mawon kula santrine Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beres Bu, boten kana pertanyaan. Soalnya nopo Syekh Abdul Qadir Jilani niku Sultanul Aulia, ratune para wali. Di dunia terkenal dan di akhirat terkenal. Karena nopo? Tiang niku enten teng dunyane terkenal tapi teng akhirate boten terkenal. Enten sing teng dunyane boten terkenal, teng akhirate terkenal. Enten sing teng donya terkenal, teng akhirat terkenal. Termasuk baginda agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini dan siapapun yang ikut istiqomah majelis zikir manakib di Pondok Al-Qadiri Asro ini oleh Allah diberikan keistiqomahan dan diakui menjadi santri baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma amin. Allahumma amin. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kesemuanya selaku umat, ngaku umat, oke? Kita selama ini mengaku umat baginda Rasul, mudah-mudahan pengakuan kita diakui oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya enten Bu, tiang ngaku niku malah boten mesti diakoni to nggih. Ngaku niku gampang, nggih mboten? Jenengan kantun ngaku dados nopo mudah. Yang berat apakah pengakuan kita diakui atau tidak. Mudah-mudahan dengan kita rutin majelis zikir, dengan kita rutin sholawatan, dengan kita rutin memperingati hari Maulid Nabi, mudah-mudahan kula panjenengan diakoni dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sehingga kelak teng yaumil kiamah kula panjenengan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, iki pangapunten Bu. Niki asline kan bahaya Imam Suhadi Abah Kaulo niki keranten wonten ngudur. Beliau mau dalu tindak teng Jakarta, keranten dipun timbali panjenenganipun simbah Yai Haji Said Akil Sirot, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dadose saderenge dalem nyuwun pangapunten krono badal, krono wakil mungkin nggih boten senapa nggih seasli sing asli ya nggih. Badal mawon kalau namung nderekaken dawuh beliau supados makili badali mugi-mugi kanthi niat kula sam'an wa ta'atan dhateng beliau Romo Yai, mugi-mugi napa sing kula sampaiaken mangkin saged dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang langkung barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang ayat Quran ataupun hadis. Saya akan mencuplik beberapa dauhnya Amirul Mukminin, Adalul Khulafa Urasidin, adil-adile Khulafa Urasidin,
yang sing terkenal paling adil daripada Khulafaur Rasyidin siapa? Baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking adile Bu, saking adile Umar bin Khattab niki contoh kangge para pemimpin, karena Baginda Sayyidina Umar bin Khattab adalah menjabat sebagai khalifah setelah Abu Bakar Siddiq, penggantine Kanjeng Nabi. Saking adile Sayyidina Umar nanti dawuh, andaikan ada semut yang mati teraniaya antara Mekah sama Madinah, maka saya yang bertanggung jawab. Niku Sayyidina Umar bin Khattab. Semut Bu, andaikan ada semut yang mati terinjak secara aniaya, jangan nanti mati ini semut. Nanti kita semut kanti aniaya Pak. Nanti nggih. Nah, niku lek zaman Umar niku saged diseneni Umar bin Khattab niku. Semut boten ngopo-ngopo jenengan hidup, jenengan obat, jenengan basmi, jenengan bakar gitu. Saking adile Umar, andaikan ada semut yang teraniaya mati terinjak secara aniaya antara Mekah Madinah, maka saya yang bertanggung jawab. Niku saking adile Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab nanti ndawuhaken suatu makalah. Pertama, innallaha katamal mauta fil umri. Sesungguhnya Allah merahasiakan hidup dalam umur. Kalau panjenengan iki percaya boten percaya, yakin boten yakin, niki lah bakal mati Pak nggih. Mati napa boten Bu? Mati napa boten iki? Sing kiai nggih mati, sing pak yai, sing ulama, sing pejabat, sing masyarakat, sing bocah, sing enom, semua pasti akan mati, ananging boten wonten sing ngertos kapan matine. Nggih boten? Mati sesuatu yang pasti akan terjadi kepada kita, tapi kapan-kapannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang panjang umurnya akhirnya juga mati, yang pendek umurnya malah cepet mati. Sing umuri panjang mulai tendau heten. Ada salah satu penyair mengatakan, jikalau akhir daripada kehidupan ini adalah kematian, lalu apa bedanya orang yang umurnya panjang dan umurnya pendek? Sing umure dawa ya akhire mati, sing umure pendek malah cepet mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah panjang dan pendeknya umur, bukan itu, tapi prestasi apa yang bisa kita baktikan, prestasi apa yang bisa kita berikan, prestasi apa, perjuangan apa, pengorbanan apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini. Jauh lebih penting daripada kita mikir berapa tahun kita hidup. Jauh lebih penting yaitu prestasi apa yang bisa kita curahkan, kita berikan untuk hidup ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, panjenenganipun Simbah Yai Wahid Hasyim. Sinten niku? Tepang mboten, Pak? Simbah Yai Wahid Hasyim niku putranipun Hadratus Syekh Simbah Yai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ramanipun Gus Dur. Mbah Wahid Hasyim niku umure namung 39 tahun, Bu. Pak, pinten? Umure namung 39 tahun. Niku napa mboten? Sing umure mriki sing umure 39 tahun ngacung. Yang mriku lho, tempang Musa mboten enten nggih? Isih enom to nggih? 39 tahun sudah wafat. Coba kita lihat prestasi apa yang diberikan Mbah Wahid Hasyim untuk Republik Indonesia ini. Sejak masih muda sudah jadi apa itu Menteri Agama. Termasuk Mbah Wahid Hasyim di masa mudanya menjadi salah satu panitia perintis kemerdekaan, menjadi penggagas Undang-Undang 45, menjadi Menteri Agama, dan banyak prestasi-prestasi beliau
sehingga di umur 39 tahun wafat, namanya dijadikan nama jalan utama Wahid Hasyim. Mula teng dunia niki enten sing dawuh ngeten, di dunia ini nggak ada orang seperti Gus Dur. Nopo bapake mbae nama Jalan Hasyim Ari, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, itu jalan utama. Umur 39 tahun itu jadi nama jalan. Lah kalau jenengan umur kadang sampai 9 tahun lagi gimana? Enten sing 50 tahun, kadang enten sing 70 tahun. Jangankan nama jalan utama, Pak Bu, Gang Buntu payu boten? Payu boten? Boten payu. Bahwa Hasyim umur 39 tahun wafat jadi nama jalan utama. Mula enten dawuh niku wau, di dunia ini nggak ada orang seperti halnya Gus Dur, bapaknya, kakeknya menjadi nama jalan. Lah itu Pak, Megawati itu bapaknya Jalan Soekarno. Ngoten mawon Tasik Parawan kalih Pak Hatta, Jalan Soekarno Hatta, separuh ini Pak Karno, separuh ini Pak Hatta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang terpenting dalam hidup ini adalah prestasi apa yang bisa kita berikan dalam hidup ini. Tidak masalah berapa umur kita, tidak masalah kita hidup di dunia ini lama atau tidak, bahkan 100 tahun atau 50 tahun. Yang penting yang kita pikirkan, prestasi apa yang sudah kita berikan dalam kehidupan ini. Gak usah mikir panjang umuri, dawa umuri mboten ibadah, turun badan. Dawa umuri lek namung maksiat tok, turun badan. Lebih baik umurnya pendek tapi prestasi besar yang bisa diberikan dalam kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan apa itu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikilah peringatan Maulid Nabi. Nopo to Pak? Setiap tahun, setiap bulan Maulid, bulan Mulut, lek cara Jawa mulutan, nggih. Bulan Jawa Mulut, lek cara Arab Maulid. Kenapa setiap tahun umat Islam memperingati peringatan Maulid Nabi yang padahal banyak kelompok-kelompok lain yang melarang? Katanya gak usah memperingati Maulidun Nabi, gak usah menghormati hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Ngeten, cara gampange mawon ngeten, peringatan Maulid Nabi niki sama dengan kita selamatan, utawa lek enek sing ngarani bahasa genduren, ambengan dan sebagainya lah bahasanya itu. Maulidun Nabi ini kita niati sebenarnya sama dengan kita selamatan, nyelameti hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong kadang-kadang aneh Pak Bu, yang sing larang-larang maulidan ini lho kadang aneh. Anak dhewe ulang tahun diselameti, dirayakne, nggih mboten? Enten mboten tiyang tirta niki sing ngrayakne ulang tahun yugane? Kathah nggih. Yugane jenengan diulang tahun ini nggak geger, gitu? Anaknya diulang tahun ini nggak geger. Si A, si B diulang tahun ini tidak geger, tidak masalah. Kenapa? Ketika baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati kelahirannya, banyak orang-orang yang menganggap itu keliru. Padahal sama saja. Kita itu mengulang tahuni nyelameti lahiri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya ngeten, ketika di Nahdlatul Ulama, ketika di kalangan NU ini nggak ada peringatan Maulid Nabi, niku dikhawatirkan Bu, dikhawatirkan Pak. Zaman sakniki niku kata remaja-remaja, kata anak-anak sing mungkin boten pesantrenan niku boten kenal sopo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Gini apa boten? Kenali nopo larisan iki? Namung HP-an, namung game. Gini boten?
kecuali sing teng pesantren tasih alhamdulillah tasih ngaos tarehna nabi, tasih ngaos kulaso, tasih ngaos kitab-kitab sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sebagai umat kita harus punya rasa mahabbah. Sebagai umat kita harus punya rasa cinta dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan cinta kalau tidak kenal? Gimana? Gimana jamaah? Jenengan mungkin jenengan itu kali mungkin dulu bapak-bapak kali ibu mungkin jenengan rien kali ibu niku kenal rien nopo cinta rien? Bu, Pak, jenengan ini sadari sima sebelum orang melakukan pernikahan itu kenal dulu apa cinta dulu? Pertama kan kenal rumiyin. Ada bahasa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena ketika orang belum kenal kok disuruh mahabbah, berat betul. Abot. Dereng kenal Kanjeng Nabi kok kon do seneng karo Kanjeng Nabi. Lek seneng karo Kanjeng Nabi, sok teng akhirat pikantuk syafaatipun. Seneng nduk. Loh, dikongkon seneng kenal burung kali Kanjeng Nabi. Gimana? Ketika orang mau mencintai, pertama kali adalah mengenal. Karena tanpa kita mengenal Kanjeng Nabi, kita sulit untuk mahabbah, untuk cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, Bu. Kenapa kita harus peringati maulidnya? Kenapa kita harus agung-agungkan hari kelahirannya? Satu, hormat. Nomor dua, kita mengingat sejarah bahwa pengorbanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat tidak ada batasnya. Luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi kata teng sairan wau rino wengi mikirne umat. Bahkan ada riwayat mengatakan ketika Kanjeng Nabi nanti dibangkitkan dari alam kubur di hari kebangkitan, itu yang ditanya Nabi bukan mana istriku, mana anakku, mana keluargaku, sanes. Yang ditanya oleh Rasul adalah ummati, mana umatku, bagaimana nasib umatku di akhirat. Ummati, niku saking senenge, saking tanggung jawab Kanjeng Nabi dateng para umat pun diperjuang nih kados ngoten niku kok sampai emoh meringati kelahirane Kanjeng Nabi. Umat sing pun diperjuangi, bahkan ada riwayat mengatakan ketika Kanjeng Nabi sakaratul maut, ketika Kanjeng Nabi nazak, Kanjeng Nabi niku nggih nate ngalami nazak sakaratul maut. Loh, Pak, lah wong Nabi wais kok ngalami sakaratul maut. Sebenarnya kenapa Kanjeng Nabi diberikan merasakan sakaratul maut? Karena untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Oh, sakaratul maut niku rasane kados ngeten. Niku dasare. Ketika Kanjeng Nabi sakaratul maut, cara ngono gero-gero ngoten niku tiap sing ajeng ninggal ngoten niku. La ilaha illallah. Pas ajeng sakaratul maut, Nabi ngendek mati, Bu. Op aja mbok camput nyawaku, il. Nggih, Rasul. Pripun Rasul? Il. Dalem Rasul. Sakaratul maut niku kok lorone kaya ngene, il. Nggih Rasul, pancen loro. Lah aku sing nabi, sing Rasulullah, sing ora tau nglakoni dosa mawon, sing pun dijamin mlebu swarga mawon, niku tasik nglarakne lorone sakaratul maut. Nggih Rasul, terus kepripun? Lah terus lek umatku sing tukang maksiat piye, il? Umatku sing ora tau salat piye, il? Umatku sing ngingkari syariat Islam piye, il? Umatku sing ora nyembah Gusti Allah piye, il? Kula sing nabi mawon, aku sing nabi ngrasakne lorone sakaratul maut. Terus umatku sing ahli maksiat piye, il? Malaikat Israil jawab, langkung parah Nabi.
Lek ini gak kuat aku il. Loh, gak kuat pripun Rasul? Gak kuat il, umatku ngerasa nih loro nih kaya ini gak kuat aku il. Maksudnya dengan pripun? Ngeten il, ngene il. Demi umatku saalam dunya il. Nah, kira-kira nih, ini perjuangan Rasul. Iki lek sampe dicontoh para pejabat, dicontoh para umara-umara lek merjuang nih umat sing tenanan. Bahkan tanggung jawab dunia sampai akhirat. Gak kuat il, aku saniki saksi il. Sakniki aku saksi demi umatku saalam dunya il. Seksenono kabeh siksa sakaratul mauti umatku, loro sakaratul mauti umatku sing separuh saalam dunya semua pak. Yang penting niku umati Kanjeng Nabi, boten namung kampung Tio Makmur, boten umati Nabi teng pundi mawon pokoke saalam dunya sing separuh il tak songgone dhewe il. Iku lho, saking tanggung jawabe Kanjeng Nabi dateng umat. Niku wajar, mula saking tanggung jawab Rasul niku kula jenengan pinangka umat wujud syukur, wujud matur suwun datang Kanjeng Nabi meringati Maulidun Nabi. Di samping niku ngeten, sing beto syariat Islam sinten, Pak? Sing beto syariat Islam sinten? Kanjeng. Sing ngenali kula jenengan datang Allah niku sinten? Kanjeng Nabi, walaupun lewat sanad-sanad, lewat para guru, tetapi kita bisa kenal Allah lantaran Kanjeng Nabi. Kita bisa kenal Islam lantaran Kanjeng Nabi. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa muamalah, itu nggak lepas dari ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, begitu besarnya jasa baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umat, sudah sayogyanya, sudah sepantasnya kulo panjenengan setiap Maulidun Nabi menghormati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngupah sejarah sopo to Kanjeng Nabi. Napa malih teng acara-acara kados forum umum niko, anak-anak kenalkan siapa itu Nabi Muhammad, ayahnya siapa, ibunya siapa, berperan apa dalam Islam beliau itu, kenalkan. Ketika sudah kenal, insya Allah mudah untuk punya mahabbah, mudah untuk punya cinta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya saat niku tak tinggali kadang teng kampung-kampung ngene iki Pak nggih. Bocah tasik SD nyekel Android enten mboten teng Tirto? Hah? Kathah nggih? Bapak Android dhewe, mama Android dhewe, anake sing barep dhewe, anake limo ya cekel Android dhewe, kabeh sibuk karo Android. Enten mboten? Teng Tirto enten mboten? Kira-kira buka Android niku sing dibuka sejarah Nabi napa? Enten sing buka sejarah Nabi boten? Boten enten nggih? Jarang. Pol-poli paling main game, paling YouTube dan sebagainya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu mari kita selaku orang tua, kita arahkan anak kita masuk pesantren. Di pesantren ini alhamdulillah walaupun masih rintisan masih rintisan awal melangkah perjuangan Islam, beliau Mbah Yai ini sangat mengharapkan dukungan masyarakat, sangat mengharapkan dukungan panjenengan. Arahkan putra putri kita untuk tolabul ilmi, arahkan putra putri kita untuk belajar syariat Islam, arahkan putra putri kita untuk mengenal baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak kita biarkan, ketika putra putri kita biarkan lalai dengan HP, lalai dengan ibadah, lalai dengan main game, main YouTube dan sebagainya, maka panjenengan tanggung jawab. Karena kathah wong tuwa mlebu surga gara-gara anak niku kata, tapi tidak sedikit orang tua yang masuk neraka juga gara-gara anak. Tergantung orang tuanya tanggung jawab atau tidak. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Iki jasane boten karuan kathah leteng sejarah boten karuan kathah, Pak. Bahkan di hari kiamat apa itu yang bisa mensyafaati umat seluruhnya namung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Ibrahim nanti di hari kiamat minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Oleh Nabi Ibrahim dijawab, maaf umatku, saya tidak bisa mensyafaati kepada kalian. Terus pripun Nabi Ibrahim? Kula sapa sing arep nulung Nabi Ibrahim? Umatku tekonono Nabi ini. Dilempar-lempar dipindah sama Nabi. Akhirnya hanya satu Nabi yang bisa memberikan syafaat. Iniku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya nopo? Enten dawuh likulli nabiyyin da'watul mustajabah. Setiap para nabi, para rasul itu diberi oleh Allah doa yang mustajab. Atas doa mustajab betul Pak? Bu? Mustajab apa Pak? Turun tangan. Sekali ngangkat tangan donga nyuwun napa mawon niku Allah langsung turun tangan. Niku donga sing mustajab. Niku setiap nabi, setiap rasul oleh Allah diberikan dakwatul mustajabah. Akan tetapi kata Rasul, semua doa-doanya para nabi, para rasul yang mustajabah itu sudah diucapkan di dunia. Sudah diucapkan di dunia, termasuk Nabi Nuh. Nalika ndonga wis jengkel kalih umate dijak angel, dijak nyembah Gusti Allah angel, Nabi Nuh ndonga banjir, langsung banjir. Nabi Lut termasuk umat sing menapa? Sing gada kebiasaan buruk. Umat dijak ibadah angel, dijak nyembah Gusti Allah angel, senengane malah wong wedok ya senengan karo wong wedok, wong lanang ya senengan karo wong lanang. Di kandhani Nabi Lut angel, Nabi Lut jengkel ndonga muga-muga binasa seketika di balik daerah itu. Naudzubillahi min. Semua para nabi, para rasul doa mustajabahnya sudah diucapkan ketika di dunia. Kata Rasul, tetapi doaku, tetapi milikku doa mustajabah, senjata pamungkasku ihtabatu, sampai detik ini masih dirahasiakan, masih disimpan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letoro anu niku pusaka Pak. Pusaka aji pamungkase Kanjeng Nabi yang detik ini masih disimpan oleh Rasul, masih dimiliki oleh Rasul. Kapan pusaka itu akan dikeluarkan? Kapan aji pamungkas itu akan dikeluarkan? Kata Rasul, nanti di hari kiamat, syafaatan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing namini dungu mustajabah logikanya gini, kalau nanti diakhiri di hari kiamat Rasul ndonga, ya Allah paringono welas datang umatku Gusti, paringono pitulung datang umatku Gusti. Niku lek sing ndonga Kanjeng Nabi niku pun mesti diijabah. Allahumma krana niku pamungkasi, niku senjata pamungkasi Kanjeng Nabi sing dipun paringaken, sing diparingaken saking Gusti Allah. Semua nabi dan rasul sudah diberikan doa mustajab, tapi semuanya sudah diucapkan di dunia kecuali milik baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti pamungkas itu, aji pamungkas, pusaka doa itu akan diucapkan Rasul di hari kiamat. Dados lek cara mulutan iku wis monggo kersa jenengan. Aja manekne selawatan nggih bagus, ngenekne majelis zikir nggih bagus, ngenekne santunan yatim nggih bagus. Karena niku tetep tasik sunahe Rasulullah. Dados kadang enten nggih para yai, santunan yatim niku pasti teng bulan Muharram enten sing gadah pendapat enten niku enten. Biasane enten nggih setiap malam suro ngoten niku enten santunan fakir miskin, santunan anak yatim. Karena apa? Memang Kanjeng Nabi itu pejuang para yatim, pejuang para yatim piatu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim. Rasul dawuh, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Kata Rasul, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim
saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, saya dan orang-orang yang peduli terhadap nasib anak yatim di surga seperti ini. Bagikan jari tengah dan jari telunjuk niki saking cedeki kalih kanjeng Nabi. Mula teng tirta niki menawi enten anak-anak yatim jenengan menawi mampu, menawi gadah kelebihan rezeki, monggo dibantu santuni pinangka derek sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kelak di surga bisa dekat dengan kanjeng Nabi. Termasuk lagi kanjeng Nabi adalah pejuang para janda. Pejuang apa, Pak? Pejuang para janda. Kenapa kok kanjeng Nabi memperjuangkan nasib janda? Karena kanjeng Nabi sendiri orang tuanya ketika masih kecil statusnya sudah janda. Ketika kanjeng Nabi lahir, Nabi sudah ditinggal Sayyid Abdullah, ditinggal ayahnya Rasul, ibunya Nabi statusnya janda. Mula ketika kanjeng Nabi dados Rasul, dados Nabi memperjuangkan nasib para janda, memperjuangkan nasib para yatim, para piatu dan umat semuanya. Ini oleh Rasul diperjuangkan luar biasa. Oleh karena itu tidak pantas bagi umat yang sudah sebegitu payah diperjuangkan oleh Rasul dengan mudah melupakan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melarang maulid Nabi, orang-orang yang mengharamkan maulid Nabi, berarti dia tidak sadar siapa yang mengenalkan dia dengan Allah. Dia tidak sadar dia bisa baca Quran karena siapa? Cinta karena siapa, Pak? Wong saged maca Quran itu lagi mergo lantarane kanjeng Nabi. Iso sholat, iso wiritan, iso ibadah, paham karo fikih, tata carane sholat, tata carane haji, tata carane poso. Semua orang bisa hal itu karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jangan sampai goyah keyakinan kita jangan sampai termakan faham-faham yang mengharamkan maulidun Nabi. Tetap kita istiqomah, di mana ada peringatan maulid Nabi kita ikut hormat. Mudah-mudahan dengan hormat kita, acaranya seperti apapun, niat kita hormat. Mungkin ada yang sodako entah sebungkus nasi, entah sodako air, sodako makanan, sodako bod dan sebagainya. Kalau diniatkan untuk peringatan maulid Nabi, insya Allah digentos keberkahan dini Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Terakhir sekilas tentang zikir manakib, Pak. Apa sih Pak zikir dadak bareng-bareng kumpul teng pondok Al-Qadiri Asro kok payah men lho Pak? Nang omah lah yo iso zikir. Mungkin ada yang tanya seperti itu, Pak. Apa dadak ado-ado teng Al-Qadiri Asro nang omah yo iso zikir, padha wae kalau zikir manakib teng taman bisa kita nggih. Bedanya ngeten. Allah itu punya malaikat khusus. Allah punya malaikat khusus yang Allah tugaskan keliling teng dunya niki goleki majelis-majelis di zikir. Ketika malaikat ini delalah menemukan majelis zikir, taruhlah di malam hari ini di Tirto Makmur teng Tirto Makmur niki yakin enten malaikat itu mriki. Allahumma amin. Allahumma amin. Niki hadisnya sahih. Lah, ketika malaikat itu menemukan majelis zikir, majelis ilmu, malaikat akan mengundang teman-temannya. Malaikat kumpul, aku nunggu majelis zikir, kumpul, rene, kumpul. Kan kumpul sedang tentang majelis niku. Begitu kumpul ngupengi majelis zikir, nunggoni majelis zikir niki mulai awal sampai akhir, terus malaikat niku enten sing lapor datang Gusti Allah. Gusti, niki kula pun nemoni majelis zikir Gusti. Nang ndi malaikat? Nang Tirto Makmur Gusti. Teng pondok rintisan. Alhamdulillah rame jamaah Gusti. Oh ya wis. Lek awakmu wis nemoni majelis zikir, kanca-kancamu ngumpuli kabeh ngupengi nunggoni majelis zikir awal sampai akhir. Saiki seksenono para malaikatku kabeh dungone wong sing enek nang majelis zikir tak ijabah. Allahumma
kabeh dosa-dosane wong sing kumpul teng majelis zikir tirta iki kabeh tak sepuro seksenono para malaikat. Oh nggih Gusti. Ternyata malaikat ana sing protes, Pak. Malaikatnya kadang enten sing protes. Rono malaikat niku kelas-kelasan, kelas-kelas ana sing kelas-kelas manut tenan, sekali nampa daun pun mboten nate protes, enten sing gampang protes niku malaikat. Termasuk sing protes, apa to Gusti jenengan dadosne menungso teng alam dunya? Napa jenengan dadosaken Nabi Adam? Napa jenengan boten marem gadah malaikat sing tiap dina namung tasbih, enggak pernah maksiat. Enten sing protes pada waktu itu. Lah, malaikat sing bar lapor niki ternyata di antara para malaikat ada yang protes ngeten. Gusti, mungkin rin Gusti. Piye malaikat? Jenengan mau dawuh kabeh wong sing kumpul teng majelis zikir jenengan sepuro. Mungkin rin Gusti. Soale enten sing boten niat zikir kok Gusti. Lho, kok ora niat zikir piye? Niate arep nagih hutang. Niate arep opo lah, kok enggak niat zikir. Enten boten? Sing rawuh mriki boten niat zikir enten boten? Sing niat dolan lah, niat golek kegiatan daripada jenuh nang omah lah. Sing niati pokoknya niatnya enggak niat zikir. Niatnya enggak niat karena Allah. Malaikat protes. Terus lek sing tiang-tiang sing boten niat zikir pripun Gusti? Mosok jenengan sepuro. Wis malaikat rungokno. Rungokno malaikat. Wong-wong sing kumpul teng majelis zikir niki kabeh padha wae numpak sak kapal. Kabeh padha wae numpak sak perahu. Lek supire slamet, supire tak sepuro, imame tak sepuro, imame tak ijabah, kabeh tak ijabah. Allahumma amin. Niki penake gabung majelis di dikir. Jenale dikir dhewe kuwatirang jambah. Napa bale lek dikir teng omah godane kathah nggih, kathah sinetron gitu, kathah pokoke kathah godaan macam-macam. Tapi kumpul teng majelis zikir niki dasari nawaitu kula panjenengan niat golek ijabahi donga, niat golek ijabahi napa hajat kula panjenengan, nyuwun bareng-bareng para alim para ulama, niat pados keberkahan, niat pados ijabahi donga, kabule hajat kula jenengan, dibantu dongane para alim para ulama, dibantu malih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Napa malih kula mireng tawasul limbah niku luar biasa. Dari ulama Batu Ampar, ulama Madura, ulama napa Tebu Ireng, ulama seluruh Jawa banyak yang disebut di tempat ini. Yakin wali tidak pernah mati. Napa Pak? Wali tidak pernah mati. Mungkin ada yang berpendapat Wali Songo sudah tiada. Wali Songo sudah mati, belum. Karena orang-orang yang jihad, yang mati fisabilillah tidak pernah mati, tetapi beliau masih hidup. Jenengan donga teng mriki tawasul nyebut jenenge Syekh Syekhona Khalil Bangkalan Madura niki yakin saged paham kali majelis niki, saged bantu donga kula panjenengan. Allahumma ulama-ulama para wali-walinya Allah di Batu Ampar, di Madura, di Pasuruan disebut di tempat ini. Yakin para beliau-beliau lah yang mendorong kemustajaban doa kita bersama di tempat ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kula panjenengan saged pinaringan keistiqomahan kangge zikir, kangge nderek amaliyah ingkang sampun diamalaken wonten Pondok Al Qadri Asro menika. Lek saged sing istiqomah. Menawi sing takok, Pak, kula ket awal wis melu zikir lho, Pak. Ket awal wis melu zikir. Kula niku gadah hajat kok ora kabul-kabul, Pak ya. Mungkin ada yang tanya berarti, Pak ya. Kula niku pun ket awal enake pondok kula pun majelis zikir. Lek donga kula yo pun petentengan wis kemringet sampai entek suaraku. Jak wiritan. Kok durung kabul Pak nggih? Jawabannya satu. Belum diijabahnya doa itu bukan jadi masalah untuk kita, tapi sebagai hamba kita bangga sudah rutin mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gue kusnudane ngeten. Mungkin kalau doa saya langsung dijabah saat ini, saya nggak datang ke Pondok Al Qadri Asro ini lagi. Gimana?
Umpami jenengan nyuwun sugih, ya Allah Gusti kula nyuwun sugih Gusti, kathah ladange Gusti, kathah mobil Gusti, rame tokone Gusti, giliran tokone rame, sibuk gak sempat melu wiritan. Gimana? Gimana? Jenengan nyuwun apa mawon kok dereng dijabah husnudzon mawon. Husnudzon mawon. Mungkin Allah belum berkehendak mengijabahi doaku karena Allah tahu mungkin saat inilah keadaanku inilah yang terbaik. Doaku belum diijabah, mungkin Allah masih rindu dengan rintihan doa-doa kita. Allahumma amin. Biasanya memang ngoten, wong niku lek ndonga pisan diijabah, biasanya mboten ndonga melih. Nggih mboten? Nggih mboten? Jenengan enek wong bujang ndonga njaluk jodoh. Begitu ndonga nangis-nangis, berapa hari dijawab punya jodoh, setelah itu nggak pernah doa lagi. Enten bener? Jenengan ndonga pengen utangi lunas, gimana? Enten bener? Nalika utangi wis lunas, wis ora tau ndonga. Mergo utangi wis lunas. Oleh karena itu, ketika kita punya hajat, ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya harapan, kita berdoa kumpul bareng para ulama, pendelalah belum dijabah, sing husnudon, mungkin inilah yang terbaik untuk saya. Yang penting kita istiqomah, derek para alim, para ulama, derek majelis zikir, tempu di mawon, monggo kita derekaken. Insya Allah atas teng dawuh hadis qudsi wau, lek melu majelis zikir senajan to mung enten sing turu to nggih, enten sing tirem dikir karo ngleang-ngleang ngeten iki. Malaikat yang protes, Gusti lah sing dikir ngleang-ngleang sirai piye Gusti? Masa jenengan ijabah hajate? Wis kabeh. Gusti lah sing wiritane karo ngobrol, karo rokokan, kalih dopok, kalih lesehan, kalih ngimpi-ngimpi boten wiritan.